Karena adanya ketertarikan dan rasa saling suka, dua insan kemudian saling mengenal lebih dalam hingga memutuskan untuk menjalin hubungan kasih. Namun siapa sangka, pada beberapa kasus, sosok kekasih yang diharapkan bisa memberi rasa aman dan rasa sayang justru berubah 180 derajat menjadi sosok yang paling kejam. Di luar akal sehat, seseorang yang dulunya begitu dekat dan saling menyayangi bisa dengan tega melakukan tindakan sadis, bahkan menghilangkan nyawa. Dan pemirsa, berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 kekasih paling sadis. Yang pertama, ada kasus yang akhir-akhir ini menghebohkan berbagai media, yakni seorang pria yang membunuh kekasihnya sendiri dengan menggunakan boneka berukuran besar berwarna pink. Kasus ini bermula saat sesosok mayat wanita ditemukan di dalam kamar kosnya di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kelurahan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dengan kondisi sudah membusuk pada Rabu 1 Juni 2015. Awalnya, kasus ini dianggap bukan kasus pembunuhan. Namun dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Korban bernama Monica berusia 19 tahun yang merupakan seorang mahasiswi ternyata dibunuh oleh kekasihnya sendiri, Arifin Binerwan, berusia 22 tahun. Menurut pihak kepolisian, pasangan kekasih yang akhirnya diketahui tinggal sekamar ini bertengkar hebat pada malam hari 31 Mei 2015. Dan saat bangun di keesokan harinya, yakni Senin pagi 1 Juni 2015, pertengkaran berlanjut hingga berujung kepada pembunuhan. Korban dibekap dengan boneka berukuran besar selama 20 menit dalam posisi terlungkup. Untuk mengelabui warga dan polisi, sejam setelah membunuh kekasihnya itu, pelaku berangkat kerja dan pulang kembali sekitar pukul 10 malam. Ia kemudian terlebih dahulu masuk ke kamar dan membalikan posisi badan mahasiswi cantik tersebut hingga terlentang. Selanjutnya, tersangka keluar rumah dan berteriak minta tolong, serta pura-pura mendobrak pintu kamar kos. Namun setelah diidentifikasi polisi, aksi kebohongannya ini segera diketahui. Kepada polisi, pelaku akhirnya mengaku sudah lama kesal terhadap korban yang dipacarinya sejak 2014 tersebut, karena dinilai hanya menghamburkan uang hasil kerjanya saja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berikutnya di Jakarta Barat, seorang janda beranak satu bernama Siti Farida tewas dibunuh oleh kekasihnya sendiri karena diminta pertanggungjawaban atas kehamilannya dan minta segera dinikahi. Peristiwa ini terjadi Sabtu malam 16 Mei 2015 lalu saat pasangan kekasih ini usai berjalan-jalan dari sebuah pusat perbelanjaan. Tiba-tiba di tengah jalan, keduanya bertengkar. Pelaku bernama Sadikin berusia 25 tahun yang saat itu sedang dalam pengaruh minuman keras menolak untuk bertanggung jawab atas kehamilan korban, lalu menikam dan menusuk korban hingga nyaris tewas. Warga yang mengetahui korban tergeletak di jalan langsung menolong dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Polisi pun langsung menangkap pelaku saat ia berusaha melarikan diri dan dijerat pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun. Aksi sadis yang dilakukan kekasih berikutnya terjadi di Semarang. Seorang pria yang marah karena diputus cintanya nekat memukul kepala sang kekasih yang juga selingkuhannya dengan menggunakan helm hingga meregang nyawa. Kasus tewasnya MS, mandor wanita pabrik plastik yang ditemukan tewas setengah telanjang di areal pembuangan sampah Terminal Terboyo, Semarang, akhirnya terungkap. Pelaku tak lain adalah kekasih korban yang sakit hati hubungan asmaranya diputuskan. Korban merasa tidak nyaman terus-terusan menjalin hubungan secara kucing-kucingan lantaran RH telah menikah dan memiliki 1 anak.
Pelaku yang tidak terima kisah cinta terlarangnya kandas di tengah jalan langsung memukul wanita 25 tahun ini dengan helm, lalu menjerat lehernya dengan tali tas hingga meregang nyawa. Tersangka yang sempat kabur ke Tangerang, Banten ini akhirnya diringkus setelah dilumpuhkan dengan timah panas. Api cemburu berujung maut berikutnya terjadi di Goa, Sulawesi Selatan awal April 2015 kemarin. Seorang pria pengantin baru tewas ditikam oleh mantan kekasih istrinya. Korban yang baru 4 bulan menikah ini tewas setelah dadanya ditikam badik oleh mantan kekasih istrinya. Peristiwa bermula saat korban tengah membonceng istrinya dan bertemu dengan pelaku. Adu mulut pun tak terhindarkan ketika sang mantan kekasih mulai menggoda istri korban hingga aksi pembacokan terjadi. Bahkan rekan korban yang berusaha melerai turut menjadi korban hingga terluka. Pihak kepolisian pun meminta keterangan wanita yang merupakan istri korban sekaligus mantan kekasih pelaku ini. Sementara itu, pelaku yang sudah diketahui identitasnya dikejar polisi dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku pembunuhan sadis bisa saja terjadi dan dilakukan oleh siapa saja, tak terkecuali kaum adam lemah gemulai, penyuka sesama jenis alias gay. Hanya karena cemburu melihat kekasihnya menerima tamu lelaki lain yang dicurigai sebagai pacar baru, seorang homoseksual tega membunuh sang kekasih bernama Sakirin. Korban yang sehari-hari berprofesi sebagai karyawan dari sebuah kafe akhirnya meregang nyawa setelah berulang kali ditusuk tersangka IF yang tak lain merupakan kekasih dengan menggunakan pisau dapur. Korban dibunuh di sebuah kamar kos di kawasan Kidang Pananjung Coblong, Dago, Bandung. Dari hasil penyelidikan polisi, selain faktor cemburu korban punya kekasih baru, tersangka nekat membunuh korban juga akibat sakit hati karena korban menagih hutang sebesar Rp200.000. Kekasih paling sadis selanjutnya yakni pria bernama Tony. Karena dibakar api cemburu hingga kalap, pria ini tega melakukan aksi pembunuhan sadis terhadap seorang gadis SPG cantik yang menjadi kekasihnya di sebuah hotel di Taman Pluit, Jakarta Utara. Korban bernama Amanda Francisca ini tewas dengan sejumlah luka tusuk di bagian dada. Pembunuhan Dara berusia 19 tahun ini diduga telah direncanakan dan bermotif cemburu buta karena sang kekasih dianggap dekat dengan pria lain. Ironisnya, usai menghabisi nyawa kekasihnya, pelaku memilih terjun dari apartemen lantai 23 di Tebet, Jakarta Selatan saat ia melihat kedatangan polisi. Polisi bisa mengendus keberadaan Tony setelah polisi menemukan petunjuk di kamar hotel lokasi pembunuhan. Sebelum terjun, Tony sempat menyewa kamar hotel di Tebet untuk membersihkan tubuh dari noda darah. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti seperti pisau, gunting, tas hitam milik korban, tas make up, dan sebuah mobil yang dikendarai pelaku saat melarikan diri. Dan kekasih paling sadis lainnya yaitu seorang remaja pria berinisial ZA di Pacitan, Jawa Timur. Hanya gara-gara mengincar telepon genggam, remaja berusia 18 tahun ini membunuh kekasih dan temannya sendiri. Kedua jasad perempuan yang ditemukan tewas mengenaskan di sebuah ladang jagung di Pacitan, Jawa Timur pertengahan Mei 2015 kemarin akhirnya berhasil diidentifikasi setelah pelaku dibekuk polisi. Kedua korban adalah siswi sebuah sekolah menengah kejuruan di Jatisrono, Wonogiri, masing-masing bernama Novita Yulianti dan Eka Fitriani. Polisi yang memburu pelaku akhirnya berhasil membekuk ZA, pemuda 18 tahun asal Wonogiri yang tega menghabisi nyawa kedua korban dengan keji. ZA juga kekasih Eka Fitriani memukul kedua korban berkali-kali menggunakan batu dan martil hingga tewas. Sebelum pembunuhan, pelaku sejak awal sudah mengincar motor, HP, dan perhiasan para korban.
Tanpa perasaan, ZA terlebih dahulu menghabisi Eka Fitriani, kekasihnya sendiri, menggunakan martil. Setelah sang pacar tewas, ZA pun menghampiri rekan korban yang menunggu di gubung kebun jagung, mengikat kedua tangan dan kakinya, lalu memukul kepala korban dengan batu hingga tewas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dan pemirsa, itulah 7 kekasih paling sadis versi On The Spot.